Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianda Maulidia dengan NIM 1116625087. Di sini saya akan membahas tentang sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, tapi mungkin jarang kita perhatikan, yaitu analisis realitas lingkungan di sekitar tempat tinggal. Yang pertama ada engage, yaitu di lingkungan tempat saya tinggal, masalah sampah masih besar. Banyak banget orang yang buang sampah itu sembarangan ke selokan atau saluran air. Akibatnya, saluran itu tersumbat, banjir saat hujan, dan lingkungan jadi kotor. Warga juga jarang kerja bakti, dan kalaupun ada, yang ikut hanya sedikit. Uh, saya sadar kalau menunggu orang lain berubah itu mungkin gak akan pernah terjadi. Makanya, saya mulai dari diri saya sendiri, yaitu menjaga kebersihan depan rumah, nggak buang sampah sembarangan, dan mengajak keluarga mengurangi sampah plastik. Meskipun kecil, saya percaya langkah ini bisa menular. Selanjutnya ada ekspor. Kebiasaan buang sampah ke selokan itu udah kayak hal biasa di lingkungan saya. Dari plastik sampai popok, semua dibuang seenaknya. Ini menyebabkan banjir, bau, dan penyakit. Padahal sudah ada TPS, tapi banyak banget warga yang milih cara cepat, yaitu buang ke selokan atau buat aja. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan cuma fasilitas, tapi juga kesadaran. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, explain. Yang pertama adalah sustainability dan ekoliterasi atau keberlanjutan dan literasi ekologis. Masih banyak orang yang buang sampah ke selokan karena dianggap cepat dan praktis. Ditambah kurangnya tempat sampah dan edukasi. Tapi sudah ada juga orang yang mulai sadar, mulai memilih sampah, bersih-bersih lingkungan, dan mengajak orang lain ikut peduli. Ini bertanda bahwa kesadaran lingkungan atau ekoliterasi mulai tumbuh meskipun belum merata. Yang kedua, ada peran PSH atau pendidikan sepanjang hayat dalam kesadaran dan aksi kolektif. Banyak orang dewasa belum benar-benar paham dampak membuang sampah sembarangan. Selama ini, edukasi lingkungan lebih banyak ditunjukkan ke anak-anak yang masih sekolah. Padahal, semua orang itu perlu terus belajar dan ikut terlibat. Pendidikan sepanjang hayat atau PSH penting agar kesadaran lingkungan bisa tumbuh di semua usia, bukan hanya di sekolah saja. Yang ketiga, studi kasus relevan, yaitu ada komunitas hijau. Warga bisa saling kerjasama mengelola sampah dan bikin kompos sendiri. Yang kedua ada eco school, yaitu sekolah mengajarkan murid soal memilah sampah dan berkebun. Bisa dari situ bisa menular ke keluarga dan warga sekitar. Selanjutnya urban farming, yaitu menanam sayuran di rumah bisa mengurangi sampah organik dan jadi sumber pangan sehat. Selanjutnya bank sampah, warga diajak memilah sampah dan bisa ditukar menjadi uang. Seperti mengumpulkan botol bekas gitu, bisa ditukar menjadi uang. Tindakan itu bisa membuat orang jadi lebih semangat untuk menjaga lingkungan. Yang keempat, lifelong learning dalam menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim. Perubahan iklim dan krisis lingkungan butuh respon cepat, tapi masih banyak banget yang belum paham betapa krisisnya masalah sampah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk terus belajar beradaptasi di segala usia agar bisa ikut berkontribusi menjaga bumi. Selanjutnya, elaborate menurut analisis positive education atau PERMA. Yang pertama, positive emotion atau emosi positif. Beberapa warga merasa senang dan bangga saat ikut bersih-bersih atau mengajak orang lain peduli sampah. Tapi karena banyak yang belum peduli dan kurang dukungan, mereka juga sering merasa capek dan kecewa. Yang kedua, engagement atau keterlibatan.
Ada warga yang aktif memilah sampah karena kesadaran diri sendiri, walaupun belum banyak, tapi ini pertanda bahwa masih ada kok potensi besar kalau dibantu dan diarahkan dengan baik. Yang ketiga, relationship atau hubungan sosial. Warga yang peduli lingkungan biasanya saling dukung dan kerjasama. Ini bisa memperkuat rasa kebersamaan walau masih terbatas pada sekelompok kecil aja. Yang keempat, meaning atau makna. Bagian aktif menjaga kebersihan bukan cuma tugas, tapi bagian dari kontribusi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Yang kelima, accomplishment atau pencapaian. Langkah kecil kayak menyediakan tempat sampah bersama atau ngajak tetangga lebih peduli itu adalah sebuah pencapaian. Tapi agar dapat berdampak lebih besar, perlu lebih banyak orang yang terlibat. Selanjutnya, itu yang kelima, evaluate. Melihat selokan penuh sampah tiap hari membuat saya sadar kalau masalah itu nggak bisa terus dibiarin. Cinta lingkungan itu bukan cuma slogan, tapi kebiasaan sehari-hari. Dari langkah kecil kita, kayak nggak buang sampah sembarangan, mengajak keluarga untuk memilah sampah, terus memberi contoh ke tetangga, terus uh, tidak membuang sampah ke selokan. Saya percaya bahwa perubahan besar dimulai dari satu orang yang terus konsisten. Kalau kita semua bergerak, lingkungan bersih bukan lagi impian, tapi menjadi kenyataan. Itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.